Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala ali baitihi at-tayyibin at-tahirin wa radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Amin ya rabbal alamin. Sahabat semuanya, dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca, memaknai kitab Ihya Ulumuddin, karangan Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullah. Ini juzuk yang kelima, versi Darul Minhaj ya. Cari aja PDF Darul Minhaj, jilid yang kelima, dimulai dari kitab Ajaibul Qalbi, keajaiban-keajaiban hati. Ya, ini lanjutannya di pembahasan Bayanu Junudil Qalbi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Bayanu Junudil Qalbi ini adalah menjelaskan tentang pasukan-pasukan hati, tentara-tentara hati. Qala Allah Ta'ala, berkatalah Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak mengetahui akan pasukan-pasukan Tuhanmu kecuali oleh Dia sendiri. Karena sangat banyaknya pasukan Allah di mana-mana, tidak ada yang tahu kecuali Allah sendiri. Falillahi subhanahu fil qulubi wal arwahi wa ghairiha minal awalimi junudun mujannadah. Maka sabit bagi Allah Subhanahu wa taala dalam hati-hati, dalam ruh dan selainnya ruh dari seluruh alam, itu ada pasukan-pasukan mujannadah, pasukan yang dijadikan pasukan. Artinya Allah di mana-mana, di seluruh langit dan bumi memiliki pasukan-pasukan yang pasukan itu memang dijadikan pasukan. Maksud junudun mujannadah ini pasukan aktif yang selalu bekerja. Kan tidak semua pasukan itu ditugaskan menjadi pasukan. Ada pasukan yang non aktif, dia tetap tentara, cuma nggak aktif. Namanya junudun ghairu mujannadah. Kalau junudun mujannadah, pasukan yang memang aktif. Jadi mujannadah artinya dijadikan sebagai junudun. La ya'rifu haqiqataha, yang tidak mengetahui akan hakikatnya pasukan, wa tafsila adadiha, dan akan uraian detail jumlahnya pasukan, illa huwa, kecuali oleh Allah sendiri. Karena sangat banyaknya, nggak ada yang tahu. Wa nahnu al-an nusyiru ila ba'di junudil qalbi. Bermula kami, kata Imam Ghazali, sekarang itu akan mengisyarahkan kepada sebahagian pasukan-pasukan hati. Beliau akan menjelaskan tentang sebahagian pasukan hati, khusus pasukan hati. Enggak berkaitan dengan pasukan yang lain. Kenapa beliau membahas pasukan hati, sementara pasukan Allah, tentara Allah sangat banyak? Fahuwa alladzi yata'allaqu biqardina. Maka dianya pasukan hati, sebahagian pasukan hati, itulah alladzi yang terhubung ya dengan tujuan kita di sini. Karena beliau sedang membahas kitab Ajaibul Qalbi, makanya yang dibahas tentara hati. Walahu jundani, bagi hati itu ada dua pasukan. Jundun yura bil abusar, satu pasukan yang bisa dilihat akan dia dengan mata. Pasukan yang kasat mata, kelihatan dengan indera. Wa jundun la yura illa bil basair, dan pasukan yang tidak bisa dilihat akan dia kecuali dengan mata hati. Hanya pasukan yang bisa dilihat dengan mata hati, dengan pikiran. Wa huwa fi hukmil malik, dan dianya hati itu pada hukum raja. Jadi hati itu umpama raja, namanya raja pasti memiliki pasukan. Dan pasukan itu mau tidak mau mesti taat kepada raja, kalau enggak kan dipecat. Wal junudu fi hukmil khadami wal a'wad, dan bermula pasukan-pasukan itu pada hukum pelayan-pelayan dan pembantu. Khadam, jamak khadimun. Sementara pasukan yang ada untuk hati tadi, nanti pada makna dia sebagai pegawai, pembantu, penolong raja. Mau tidak mau dia terpaksa taat kepada raja. Fahaza maknal jundi, maka ini adalah makna jundi. Jadi yang disebut dengan pasukan yaitu pasukan pasti memiliki panglima. Ya, pasukan yang taat kepada aturan dan perintah panglima. Fa amma junduhul musyahadu bil aini fa wal yadu war rijlu.
Maka adapun bermula pasukannya hati yang bisa dilihat dengan mata. Fawa, maka dianya pasukan hati itulah tangan, kaki, wal ainu, mata, wal uzunu, kuping, wal lisanu, lidah, wasairul a'dha'id dhahirah, dan semua anggota-anggota yang zahir, wal batinah, dan batin. Nah itulah yang disebut dengan pasukan hati yang nyata terlihat, tangan, kaki, mata, kuping, lidah, semua anggota zahir dan batin. Nah, batin yaitu keinginan-keinginan nanti kan. Oh bukan, keinginan nggak terlihat kan. Nah, maksud batin itu anggota batin. Seperti usus kita, jantung kita, semuanya kan dia. Bisa nggak kita memerintahkan jantung? Nggak bisa. Artinya jantung itu bekerja taat kepada perintah Allah dia. Kita ambil anggota zahir saja, ini batin nanti. Jadi pasukan-pasukan yang terlihat dengan mata, tangan, kaki, mata, kuping, lidah, dan semua anggota zahir dan anggota batin. Anggota batin kita. Yang ada di dalam badan kita. Fa inna jami'aha khadimatun lil qalbi. Maka sesungguhnya semua anggota tadi, zahir dan batin itu melayani bagi hati. Wa musakharatun lahu, dan itu dikendalikan bagi hati. Memang semua dikendalikan oleh hati. Artinya ketika hati berkata, wahai mata, bukalah, ya kan? Mau tidak mau mata lah, terbuka dia. Nah, itu lebih kurang. Karena apapun dimulai dari hati tadi. Maka semua anggota badan tadi itu khadimatun, itu yang melayani bagi hati. Wa musakharatun lahu, dan dikendalikan untuk hati. Fahwal mutasarrifu fiha, maka dianya hati itulah yang bekerja padanya anggota, wal muraddidulaha, dan yang mengendalikan baginya anggota. Yang mengendalikan anggota badan, ya hati. Nah, itulah hati umpama raja, anggota badan umpama pasukan yang tunduk bagi keinginan hati. Waqad khuliqat majbulatan ala ta'atil qalbi. Dan sungguh diciptakan akan dianya anggota. Semua anggota insan itu diciptakan dia majbulatan. Hal keadaan dia itu yang terpaksa. Majbulah, bertabiat terpaksa, ala ta'atil qalbi, untuk taat kepada hati. Memang begitu adanya. Tangan, mata, segala macam, dia memang terpaksa ya. Dia nggak sadar. Memang dia harus tunduk kepada hati. La tastati'u lahu khilafan. Tidak mampu ianya anggota badan baginya hati akan menyalahi. Nggak mampu mengingkari keinginan hati. Wala alaihi tamarruda. Tidak mampu ianya anggota badan baginya hati akan menyalahi. Dan tidak pula di atasnya hati akan durhaka. Tamarruda, durhaka. Dia nggak mungkin durhaka kepada hati. Membantah keinginan hati. Nggak mungkin. Faiza amarul aina bil infitah infatahat. Maka bila memerintahkan ianya hati akan mata dengan terbuka, fi infatahat. Maksudnya terbuka ianya mata. Ini memang tabi'i. Wa iza amara rijla bil harakah. Bila memerintahkan ianya hati akan kaki untuk berjalan. Taharakat, maksudnya bergerak ya, bergerak. Wa iza amara lisan bil kalam. Bila memerintahkan ianya si hati akan lidah untuk berbicara. Wa jazamal hukma bihi, dan telah memutuskan ianya hati akan hukum dengan bicara. Hati berkeinginan untuk berbicara. Dia sudah menetapkan itu. Takallama, berbicara ianya lisan. Pasti lidah bergerak berbicara. Wa kadza sairul a'dha, dan demikian pula itu semua anggota badan insan. Semuanya taat kepada insan. Semuanya taat kepada hati sebagai raja. Wa tasakhurul a'dha'i wal hawasi lil qalbi yushbihu min wajhin tasakhural malaikatillahi ta'ala. Dan bermula terkendalinya anggota. Dan bermula terkendalinya anggota badan. Dan terkendalinya segala indera bagi hati. Itu menyerupai ia dari satu sisi akan terkendalinya malaikat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Anggota badan kita, indera kita tunduk bagi hati kita. Dia mengikuti segala keinginan hati. Ketundukan anggota dan indera kepada hati itu menyerupai dari satu sisi, bukan dari semua sisi, menyerupai tunduknya malaikat kepada Allah Ta'ala. Malaikat itu makhluk yang taat dan patuh kepada Allah, tidak membangkang sama sekali. Fa'innahum majibuluna ala ta'ah. Sesungguhnya mereka malaikat itu mereka majibulun, mereka terpaksa untuk taat. Wala yastati'una lahu khilafan, tidak sanggup oleh mereka malaikat baginya Allah akan menyalahi. Enggak ada malaikat yang menyalahi perintah Allah.
Bal la ya'sunallaha ma amarahum. Bahkan mereka tidak pernah maksiat kepada Allah akan apapun yang memerintahkan ianya Allah kepada mereka. Malaikat semuanya taat kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, mereka melakukan apapun yang mereka diperintah. Begitu juga hati, begitu juga anggota badan, indera kita terhadap hati. Hati itu pasti anggota badan itu pasti taat kepada hati. Cuma apa bedanya ketaatan malaikat kepada Allah dengan ketaatan anggota badan kepada hati kita? Apa bedanya? Ya, ada bedanya karena sama tadi kan min wajihin, dari satu sisi doang. Ya. Wa innama yaftariqani fi syai'in, hanya saja berbedalah keduanya. Keduanya ketundukan anggota badan untuk hati dan ketundukan malaikat kepada Allah. Hanya saja berbeda keduanya pada sesuatu. Wahwa, dan dianya sesuatu itu annal malaikata alaihimussalam alimatun bi ta'atiha wa imtisaliha. Wah, sungguh malaikat alaihimussalam itu tahu dengan taatnya malaikat dan dengan menjunjung tingginya malaikat. Malaikat ketika sadar, malaikat ketika patuh kepada Allah, patuh kepada aturan Allah, mereka dalam keadaan sadar, tahu mereka itu taat. Wal ajfanu tuti'ul qalba fil infitahi wal intibaki ala sabilit taskhir. Dan bermula ajfan, pelupuk mata misalnya, dan bermula pelupuk mata itu taat ia kepada hati dalam terbuka dan tertutup ala sabilit taskhir, di atas jalan terkendalikan. Arti dia di bawah kendali, dia nggak sadar. Pelupuk mata misalkan, ketika hati kita menginginkan mata tertutup, dia tertutup dan dia nggak sadar kalau dia memang patuh kepada hati. Ya, itu bedanya. Karena anggota badan kan nggak punya akal, nggak punya kesadaran. Dan bermula pelupuk mata itu taat ia kepada hati dalam terbuka dan tertutup di atas jalan terkendalikan. Wala khobra laha min nafsiha, dan tidak ada pengetahuan khobra, tidak ada pengetahuan baginya pelupuk mata dari dirinya dia dan dari taatnya dia bagi hati. Dia nggak sadar kalau dia taat kepada hati. Itu doang bedanya. Tapi kalau malaikat tahu kalau malaikat itu taat dan patuh kepada Allah. Kemudian pertanyaan, hati umpama raja. Kenapa hati butuh kepada pasukan-pasukan? Wa inna maftakaral qalbu ila hadhil junud. Halasanya memerlukan oleh hati kepada ini pasukan tadi, kepada anggota badan. Min haitsu iftikaruhu ilal markab. Dari segi butuhnya hati kepada kendaraan, wazadi kepada bekal, li safarihil ladhi, untuk perjalanannya hati. Perjalanan alladhi li ajlihi, yang karenanya perjalanan khulika diciptakan akan dianya hati. Hati perlu kepada pasukan, ditinjau dari segi hati itu perlu kepada kendaraan. Hati, di mana hati itu artinya ruh kita. Nah, dengan segala makna hati di belakang tadi, salah satunya ruh. Ruh kita nggak bisa berjalan sendiri. Ruh perlu kepada kendaraan, perlu kepada bekal untuk perjalanannya. Yang karena perjalanan itu justru hati itu atau hakikat insan itu dia diciptakan. Apa safir si insan tadi? Yang dia butuh kepada kendaraan. Wahwa safaru ilallah subhanahu. Dianya alladzi, yang karenanya dia diciptakan, itulah perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Wa qat'ul manazili ila liqa'ih, dan menghadapi, memutuskan tanjakan-tanjakan, memutuskan tahapan-tahapan, tanjakan-tanjakan menuju kepada bertemunya Allah Subhanahu wa taala. Fali ajlihi, dan karenanya perjalanan menuju Allah. Karena kita perlu melewati beberapa tanjakan untuk sampai kepada Allah, karena itulah fali ajlihi, karena itulah khuliqatil qulub, diciptakan akan hati. Jadi manusia diciptakan sebenarnya untuk kembali kepada Allah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan akan jin dan manusia melainkan supaya mereka menjadi hambaku, supaya mereka beribadah kepadaku, supaya mereka mengenal aku. Ya. Jadi kita, hakikat insan itu, yaitu ruh kita atau hati kita, kita perlu melakukan perjalanan. Perjalanan yang jauh yang harus kita tempuh tentunya perlu kendaraan dan bekal. Wa innama markabuhul badan. Hanya saja bermula kendaraannya hati itu badan. Wa zaduhul ilmu. Hanya saja bermula bekalnya hati itu ilmu.
Kita perlu kepada kendaraan badan, perlu kepada bekal yaitu ilmu. Wa innamal asbabul lati tusiluhu ila dzadi wa tamakkun wa tumakkinuhu minat tazawwudi minhu wal amalus saleh. Dan hanya saja bermula sebab-sebab yang bisa menyampaikan ianya sebab akannya hati kepada bekal dan meneguhkan ianya sebab akannya hati dari berbekal darinya bekal, itu amal soleh. Kita butuh kepada kendaraan badan, kita butuh kepada bekal yaitu ilmu. Sebab-sebab yang membawa kita untuk memiliki bekal. Sebab-sebab yang bisa memungkinkan kita, makin memberi kita kesempatan untuk berbekal dengan bekal itu, yaitu amal soleh. Kita lakukanlah amal soleh sebanyak-banyaknya. Ya. Amal soleh yang kita lakukan tentunya dengan badan kita. Ya. Walaysa yumkinu ayyasilal abdu, dan tidak mungkinlah. Jadi yumkinu seperti ini. Nah, langsung aja isimnya ayyasila ya. Dan tidak mungkinlah. Wala yumkinu ayyasila, tidak mungkinlah bahwa sampailah si hamba kepada Allah Subhanahu wa taala malam yaskunil badan. Tidak mungkinlah sampai hamba kepada Allah selama tidak menempati ia akan badan. Enggak ada kendaraan kalau enggak ada badan. Walam yujawizid dunia, dan selama tidak melewati ia akan dunia. Untuk sampai kepada Allah, ruh kita harus berada dalam badan. Kemudian dia bersama badan harus melewati dunia dulu. Ya, fa innal manzilal adna la budda min qat'ihi lil wusuli ilal manzilil aqsa. Karena sungguhnya manzilah, kedudukan yang paling dekat. Maka bahwa sungguh manzilah atau tangga yang paling rendah. Tidak boleh tidak dari melewatinya tangga. Kalau manzil kita artikan tangga, tempat jalan boleh. Sesungguhnya tangga yang paling rendah, tidak mungkin daripada melewatinya. Untuk sampai, tidak boleh tidak dari melewatinya, manzilil adna, untuk sampai kepada tangga yang lebih tinggi. Untuk sampai kepada Allah harus melewati beberapa tahapan. Jadi tahapan paling dekat, paling rendah harus kita lewati dulu untuk menuju tahapan yang selanjutnya. Wa dunya mazra'atul akhirah, dan dunia itu merupakan mazra'ah, sawah, ladang menuju akhirat. Dunia itu ladang akhirat. Maksudnya di dunia kita berbekal, panennya di akhirat. Wahya manzilun min manazilil huda. Nah, dianya dunia itu merupakan satu tangga dari tangga-tangga menuju hidayah Allah. Nah, jadi dunia itu tidak buruk seluruhnya kan? Kan dunia juga terbagi-bagi. Dunia yang tercela tentunya dunia yang menghalangi kita dari sampai kepada Allah. Adapun dunia yang kita jadikan wasilah sebagai jalan menuju Allah, ya itu tangga hidayah. Wahya dianya dunia itu manzilun, satu tangga, satu tempat dari tempat-tempat menuju hidayah Allah. Wa innama sumiyat dunya li'annaha adnal manzilataini. Hanya saja dinamakan akan dia dunia, akan dunia. Kenapa dunia ini? Bumi ini disebut dengan dunia, arti dunia dekat. Li'annaha, karenanya dunia itu adna, yang paling dekat dari dua manzilah. Dua tempat yang paling dekat ya dunia. Yang paling jauh akhirat, makanya akhir. Fatarra ila ayyatazawwada min hadzal alam. Maka terpaksa ianya si insan tadi, si hati tadi. Di mana hati itu merupakan hakikat insan, terpaksa ia kepada bahwa berbekal ia dari ini alam. Kita cari bekal di alam ini sebanyak-banyak. Wal badanu markabuhul ladzi yasilu bi ila hadzal alam. Bermula badan itu kendaraannya si hati tadi. Kendaraan alladzi yang sampai ia dengannya kendaraan kepada ini alam. Ketika kita tadi di alam ruh, dikirim oleh Allah ke bumi, tentunya berada dalam kendaraan kita, dalam badan kita. Faftakara ila ta'ahudil badan wa hifdhih. Maka butuh ianya si hati tadi untuk menjaga badan dan memeliharanya. Kita dikirim ke bumi, memiliki badan, dengan badan itu nanti kita melakukan perjalanan menuju Allah, maka kita perlu juga menjaga badan kita. Wa innama yahfadul badana bi ayyajliba ilahi ma yuwafiquhu minal ghaza'i wa ghairi. Hanya saja menjaga ia akan badan, dengan bahwa mendatangkan ia kepadanya badan akan sesuatu yang muwafaqatnya sesuatu akannya badan minal ghaza' dari makanan wa ghairi, lainnya makanan. Bagaimana cara menjaga badan? Tentunya ada aturannya. Kita berikan kepada badan kebutuhan-kebutuhannya, makanan, minuman, dan sebagainya, istirahat.
Wa ayyadfa'anhu ma yunafihi, dan menolak ia darinya badan akan sesuatu yang menafikan ia akannya badan. Wa yuhlikuhu, dan menghancurkan ia akannya badan. Minal asbab, min asbabil halak, dari sebab-sebab kehancuran. Cara menjaga badan, kita hindarkan dari badan kita apapun yang bisa melenyapkan badan. Nah, misalkan seperti diserang oleh hewan binatang buas, tentunya kita harus membela diri. Mau dibunuh orang, kita harus membela diri. Bagaimana manusia bisa timbul keinginan untuk membela diri? Disitulah nanti Allah menciptakan pasukan yang tidak terlihat, yaitu syahwat. Di mana manusia punya keinginan untuk terus tinggal di dunia. Sehingga setiap bahaya yang datang menghadapinya, pasti dia akan membela diri darinya. Nah itu. Wa ayyadfa'anhu, menolak ia dari dirinya akan sesuatu yang menafikan ia akannya diri, menghancurkan ia akannya diri, min asbabil halak, dari sebab-sebab kehancuran. Faftaqara li ajli dzajbil ghada ila jundain, maka perlu ianya si insan, ianya si hati untuk mendatangkan makanan kepada dua pasukan lagi. Badan kita baru selamat, kita harus makan. Bagaimana supaya kita punya keinginan untuk makan? Di situ Allah memberikan kita dua pasukan lagi. Ada dua pasukan tambahan. Batinon. Dua pasukan yang dimaksud yaitu batin. Wahwa syahwat. Dianya batin yang dimaksud syahwat. Sehingga manusia dibekali dengan hawa nafsu, keinginan. Begitu lapar, timbul keinginan untuk makan. Kalau begitu kita lapar, tidak timbul keinginan untuk lapar, manusia bakal mati. Kering. Kempes badannya kan. Jadi syahwat itu juga pasukan. Ada dua pasukan tambahan yang diberikan Allah, syahwat dan zahir. Syahwat pasukan batin dan zahir. Wahwal yadu wal a'dha'ul jalibatul lil ghadha. Dan pasukan zahir yaitu tangan, anggota-anggota yang mendatangkan ia bagi makanan. Kita punya keinginan untuk makan, tapi tangan tidak mau kita gerakkan untuk mengambil makanan. Tentunya kita nggak dapat makan juga kan. Nah, makanya syahwat, tangan dan anggota badan semuanya pasukan. Fa khuliqa fil qalbi minasyahwati mahtaja ilaih. Maka diciptakan dalam hati si insan tadi daripada syahwat-syahwat akan ma yang butuh ia, si insan kepadanya ma. Wa khuliqatil a'dha'u, dan diciptakan akan anggota-anggota allati yang dianya anggota itu alat syahwat. Karena itu biar badan manusia sebagai kendaraannya tetap awet, sehingga Allah membekali hati manusia dengan syahwat. Sesuatu yang kita perlukan kepadanya, semacam keinginan untuk makan, keinginan untuk membela diri. Juga kita diciptakan anggota-anggota yang anggota itu alat yang digunakan oleh syahwat. Ketika timbul keinginan untuk makan, tangan bergerak untuk mencari makanan. Faftakara li ajli daf'il muhlikati ila jundaini. Maka memerlukan ianya si hati tadi untuk membela dari kehancuran kepada dua pasukan lagi, yaitu pasukan batin dan pasukan zahir. Bahwa dan dianya pasukan batin itu al-ghadabul ladzi bihi yadfa'ul muhlikat, yaitu emosi. Emosi alladzi, yang dengannya emosi dia menolak akan kehancuran. Kalau manusia tidak diciptakan rasa marah, ketika kita dipukul orang, mau diserang harimau, kita diam. Bahaya juga. Mati juga. Kendaraan rusak. Nggak sampai kepada Allah. Makanya Allah membekali diri kita dengan emosi. Ya, marah. Ketika kita diserang, kita marah pengen membela. Untuk membela diri dari kehancuran. Bahwa dianya batin itu marah, emosi yang dengannya itu membela ia akan kehancuran. Wayan takimu minal a'da, menyerang ia dari musuh-musuhnya. Dan juga Allah memberikan pasukan zahir lagi. Bahwa dianya pasukan zahir di sini juga tangan. Warijlu, dan kaki alladzi bihima, yang dengan keduanya ya'malu, bekerja ia. Bimuqtadal ghadab, sesuai dengan keinginan emosinya. Ketika kita diserang, kita pengen menyerang, tentunya perlu alat untuk menyerang, yaitu tangan dan kaki. Wa kammala dzalika, dan menyempurnakan ianya Allah akan demikian. Demikian pasukan zahir tadi disempurnakan bi umurin kharijatin anil badan, dengan beberapa perkara yang keluar dari badan kita. Kal aslihati wa ghairiha, seperti senjata-senjata lainnya senjata. Karena manusia juga untuk membela dirinya perlu kepada senjata kan. Allah ciptakan besi dan segala macam yang ada di alam. Summal al-muhtaju ilal ghadha idza lam ya'rifil ghadha lam tanfa'hu syahwatul ghadha wa alatuhu. Kemudian bermula orang yang perlu kepada makanan. Bila tidak mengenal ia akannya makanan, niscaya tidak memberi manfaat kepadanya oleh keinginan makan dan alatnya makan. Kita butuh kepada makan untuk menyelamatkan badan kita. Bila kita nggak tahu makanan, nggak punya ilmu, walaupun kita punya keinginan untuk makan, punya alat-alatnya, punya tangan, tapi kita nggak tahu makanan yang mana, ya
nggak bakal selamat juga. Faftakara lil ma'rifah ila jundaini. Maka perlu ianya hati tadi untuk ma'rifah kepada dua pasukan. Ya, kita perlu kepada ilmu kan untuk memilih mana makanan yang baik dan yang buruk. Perlu kepada pasukan, dua pasukan, yaitu batin dan zahir juga. Bahwa dianya pasukan batin di sini ini yaitu idrakul basari wazuki wasyami wasam'i wal lumsi. Yaitu idraknya mata. Jadi pengetahuan mata, mata melihat sesuatu mana yang baik, mana yang buruk. Idrakuz zuk, mengetahui oleh rasa kita. Wasyami, idraknya penciuman, idraknya pendengaran dan sentuhan-sentuhan. Tentunya manusia memilih kan, dengan indranya, dengan rasanya. Kalau yang pahit dia nggak suka. Misalkan dia suka yang manis-manis. Cium, ini makanan busuk, nggak dimakan. Nah, dan seterusnya. Atau dengan didengarkan. Dan ada pasukan zahir, wahwa dan dianya pasukan zahir itu al-ainu, mata. Kalau mata zahir, kalau batin itu mata yang bisa melihat. Kalau mata itu sendiri zahir, tapi kalau pengetahuan mata itu sesuatu yang batin. Pasukan zahir yaitu mata, kuping, hidung, dan lain-lainnya. Wa tafsilu wajhil hajati ilaihi, dan bermula uraian jalan butuh kepadanya semua pasukan, dan bermula jalan hikmah padanya pasukan itu panjang ya. Panjang dicerita kenapa kita butuh pada mata, telinga, kuping segala macam kan. Panjang. Bermula uraian sisi perlu kepadanya pasukan semua. Sisi hikmah padanya pasukan. Itu panjang banget urusannya. Wala tahwihi mujalladatun kasirah, dan tidak menampung akannya oleh berjilid-jilid yang banyak. Kalau ditulis semuanya panjang lebar. Waqad asyarna ila tarafin yasirin minha fi kitab syukri. Dan sungguh telah kami isyarahkan kepada sedikit. Ila tarafin yasir. Kepada sisi yang sedikit. Minha darinya hikmah dalam kitab syukur. Dalam kitab bab syukur, kenapa kita mesti mensyukuri nasi walaupun hanya sebutir. Nah, itu dibalik semua itu ada hikmahnya, sudah beliau ceritakan dalam kitab syukur. Fal yuqtana bihi, maka hendak diterima dengannya. Cukup sampai di situ saja. Di sini ada tujuan lain yang lebih besar yang pengen beliau jelaskan. Nah, nggak selesai, udah maghrib. Nah, jadi nanti baru ada kesimpulannya, di mana pasukan hati itu secara umum terbagi dalam 3 kelompok ya. Nah, sampai di sini dulu, moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.